Ada nggak orang buat undangan, saya mau zina di hotel ini? Ada? Ada nggak? Kenapa nggak ada? Kan pacarnya. Kenapa dia nggak mau iklan? Saya mau zina malam minggu di hotel ini. Gak ada orang. Bahkan dia sembunyi dari orang tuanya, kadang-kadang dia sembunyi dari teman-temannya. Permasalahannya, orang yang seperti ini akan terbawa dalam jiwanya ketakutan-ketakutan. Dan orang yang pacaran ini, mau nggak mau, yang arahnya ke zina, pasti perzinahan itu. Pertama cuma tatap, nanti pegang tangan, nanti ciuman, nanti lama-lama, oh saya juga akan nikah sama dia, zina akhirnya. Kan gitu. Nah masalahnya, perzinahan ini memang Allah haramkan, tidak boleh. Salah satu induk dosa besar. Tapi Allah kasih solusinya dengan nikah. Nah, perzinahan ini dimulai dengan ketakutan. Masalahnya rasa takut ini, khawatir orang lihat, khawatir orang tahu, ini berpengaruh sekali kepada kualitas biologisnya. Nanti dia lakukan pun biologis di hotel, dia zina, dia ketakutan. Ketakutan ini mempengaruhi kualitas biologisnya, mempengaruhi secara otomatis kualitas sperma yang merupakan bibit manusia, mempengaruhi juga kualitas sel telur yang kantong manusia. Besar pengaruhnya ini, bukan main-main, gitu kan? Mengurangi kualitas kenikmatan, mengganggu juga kualitas anak nanti. Terus kalau hamil, dua-duanya malu. Terbukti kalau tidak malu nggak usah ada aborsi dong. Tapi orang banyak aborsi, kenapa dia aborsi? Karena dia malu. Fitrahnya nggak nerima itu. Alaminya orang nggak terima. Bukan cuma di orang muslim, orang non muslim banyak aborsi. Akhirnya malu dua-duanya, keluarganya malu. Anak yang lahir, kalau dalam Islam kalau anak zina nggak jelas statusnya. Nggak ada penisbatan nasab, nggak boleh dinisbatkan pada ayahnya walaupun itu pemilik sperma karena hasil zina. Semua buku fikih bahas masalah itu. Ini harus difahami nih supaya saya berharap Bapak Ibu jangan wariskan kesalahan kepada anak-anak. Kalau tadi saya bilang sudah sepuh, banyak ibu dan bapak bilang gini, nggak apa-apa nak pacaran aja, terus ayah sama ibu dulu begitu kok. Nggak apa-apa hamil dulu, kan ibu juga dulu begitu. Nah, diwariskan keburukan itu karena dia tidak paham secara pribadi, itu nggak boleh. Ini nggak boleh, ini salah, gitu ya. Mengganggu kualitas biologisnya. Anak yang lahir nggak boleh dinasabkan kepada pemilik sperma. Tidak ada warisan di antara mereka. Tidak ada kewalihan kalau anak perempuan mau nikah. Ini semua buku fikih bahas masalah ini. Jadi harus difahami baik-baik. Jadi efeknya besar sekali. Sekarang kita lihat kalau menikah. Orang yang sudah menikah dan tahu itu, yang sudah menikah hadir sih sudah tahu, yang mau menikah juga nanti akan merasakan. Kita di awal-awal menikah itu, bahkan kalau orang bisa pertahankan dengan baik, itu akan terus dia seperti menjadi raja yang laki-lakinya, perempuannya seperti menjadi ratu. Terutama di awal-awal nikah, orang semua puji, orang semua muliakan, orang kasih hadiah. Nggak ada orang zina begini, ya. Buat undangan terang-terangan. Dan pada saat malam pertama, semua orang tahu ini akan terjadi biologis. Tidak ada tuh rasa khawatir mereka. Bahkan dilakukan dengan kebahagiaan. Berarti berpengaruh pada kualitas sperma, sel telur, dan kualitas biologisnya sendiri akan maksimal. Belum lagi dalam agama Islam, biologis yang halal dalam pernikahan ini berpahala. Nanti akan kita jelaskan itu dalam manfaat-manfaat pernikahan. Dan luar biasa setelah itu, kalaupun hamil, dua-duanya gembira, keluarganya gembira, anak yang lahir jelas statusnya. Jelas nggak? Nah, kenapa saya pesan ini Bapak Ibu sekalian di awal? Coba Bapak Ibu yang sudah punya anak-anak, buka akal pikirannya, cakrawalanya, luaskan pemahaman tentang masalah agama. Fikirkan pernikahan anak bukan pacarannya, bukan zinahnya. Karena pacaran sebelum nikah, maaf, ini adalah perzinahan. Lalu Ustaz, kita nggak boleh pacaran? Boleh, setelah nikah. Pacaran sampai capek, nggak apa-apa. Safar sama-sama, masuk hotel, nggak ada larangan, silakan. Hamil berapa kali pun boleh. Iya nggak? Nah, Ustadz kok begitu ngomongnya? Ya, saya jelaskan lebih jauh. Bukankah banyak orang di negara kita ini, di Indonesia ini, ya, orang tua itu dia dengan bangga. Maaf kalau ada yang berpapasan saya bahas ya, saya tidak kenal Bapak Ibu. Ini saya, kalau Bapak Ibu dijelaskan juga oleh seorang dai dari Eropa, pemahamannya dalam agama sama, dia akan jelaskan yang sama dalam bahasa dia. Bapak Ibu yang duduk depannya orang Arab di negara Timur Tengah akan sama bahasanya, karena syariat Islam sama, gitu ya, tidak ada bedanya. Sekarang bukankah banyak orang tua, kalau misal maaf ini, anak perempuan ini dijemput oleh pacarnya di malam minggu. Tante, om, saya mau jalan dulu, bawa si fulana. Oh ya, silakan nak.
Saya mau tanya, silakan apa? Hah? Silakan nikmati anak saya? Loh terus silakan apa? Hah? Silakan makan sama-sama, silakan cium, silakan. Itu kan makna silakan itu kan? Ada makna lain? Masa silakan bawa ke majelis taklim? Hah? Kan yang ada ke bioskop, bahkan biasa ke kuburan lagi. Itu harusnya ingat mati, ini malah buat yang lain. Benar, ini rasional, benar nggak? Ini fakta ya. Kita mau sampai kepada sebuah poin, sebab ceramah ini Bapak Ibu sekalian saya ingin menjadi sebuah pesan. Bukan hanya sekedar datang masuk yang kanan keluar telinga kiri. Oh bagus ya, itu nggak penting semua itu. Yang penting ini ilmu itu berbekas atau tidak. Itu masalahnya ini, majelis ilmu itu manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf saya tidak singgung siapapun, saya tidak kenal Bapak Ibu ya. Ini materi agama Islam, memang harus begini penyampaiannya ya. Sekarang dia bilang begitu, misalnya contoh, terjadi beberapa keluarga di Indonesia. Sekarang contoh anak perempuannya sudah jalan nih. Setahun kemudian nggak cocok, putus sama pacarnya yang pertama. Datang laki-laki baru. Jemput lagi malam minggu, silakan nak. Dah, silakannya kayak tadi. Ya. Setelah itu tetangga tanya, "Bu, Pak, itu tadi itu siapa?" "Itu pacar anak saya." Yang lalu mana? Putus nggak cocok. Ini cerita putus sama pacar ini nggak sama sekali buat mereka malu. Ya, enggak apa-apa, itu tidak cocok. Putus lagi, tidak cocok. Kalau pasang tenda depan rumah nikahkan malu. Bener nggak? Kok nikah cepat nanti anak saya dikira apa? Loh tadi itu dibawa kemana-mana nggak dikira apa? Ini gimana rasionalnya nih? Bisa ditangkap nggak? Nah ini pesannya Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita malu menikahkan anak kita? Itu poin pertama. Poin yang kedua. Yang saya lebih bagus kita dahulukan nikah daripada perzinahan ya. Nikahkan saja. Sekarang banyak orang bilang begini, kalau nikah kan anak saya belum selesai kuliah, anak saya belum bekerja. Sekarang saya tanya, waktu pacaran sudah selesai kuliah, waktu pacaran sudah dapat pekerjaan, kok ini boleh, ini nggak boleh? Kenapa? Masalahnya apa? Bapak Ibu rugi apa? Kalau nambah satu piring di meja makan buat anak mantu, ruginya apa? Nah anak kita aman, ya kan? Sekarang pacaran pun dan kubur dikasih makan juga. Kenapa nggak suaminya aja? Kenapa nggak istrinya aja? Benar nggak? Benar nggak ini? Nggak ada dukungan ini kayaknya. Atau tetap mau dengan pola yang lama nih? Ini kita sedang mau coba perubahan nih, ya.